Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa dibangun dengan sehat walafiat, masih bisa menghirup udara segar. Jadi itu bukan kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun dan selapiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau membuka rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Tuhan kami menyadarinya dan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami, dan awal pertengahan berjalan yang baik oleh tuntunan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, bukan itu semua kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan di pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, kita tidak akan jumpa bersama Bapa kita. Karena apa? Karena halangan, tantangan banyak yang harus kita hadapi. Jadi nggak bisa kita terobos dengan akal kita, nggak bisa kita lewati dengan pikiran kita, karena banyak tantangan yang harus kita jalani. Jadi hanya melalui firman-Nya lah kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi makanya Bapak Saudaraku, mari kembali kepada firman kebenaran, karena di Alkitab ini sangat jelas sudah dikatakan kepada kita, di mana Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menuntun, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, bagaimana sebetulnya melakukan seturut dengan kehendak tinggal kita. Apakah kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita hanya ikut-ikutan saja? Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu tergantung kita semua. Bukannya Tuhan memaksa kita, bukannya Tuhan menyuruh kita itu harus begitu, tidak. Tapi Tuhan itu memberikan kita hak bebas melakukan seturut dengan kehendak kita. Jadi Tuhan hanya memberikan dua contoh, dua jalan. Jika kita mau mengikutinya, kita harus melakukannya, melaluinya, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan adalah sempit. Jika kita mengikuti aturan-aturan dunia ini, tentu jalan lebar sesuka hati kita. Apa saja mau kita berbuat itu tidak ada hambatan. Karena apa? Karena adalah lebar suka-suka kita. Jadi makanya Bapak Saudaraku, banyak saat ini manusia melakukannya yang lebar. Karena apa? Karena lebar itu bisa melakukan segala apapun yang disukainya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan ini ada jalannya, ada rel yang harus kita jalani. Jadi tidak sembarangan yang harus kita jalani, tidak seperti dunia mau kemana saja bebas, tidak ada halangan, tidak ada jalur, harus semuanya merajalela. Kenapa? Karena suka-suka kita. Tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini sempit, seperti rel. Dia harus ikuti rel, ikuti jalur. Jadi tidak bisa semeraut. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena sempit.
Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, kemana kita ini? Apakah kita melakukan seturut dengan kehendak kita? Apakah kita mau melakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Itu adalah pilihan kita. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, haruslah melalui jalur yang ditunjukkan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi jalur kepada kita, jalur petunjuk bagaimana harusnya kita lakukan hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka Alkitab kita akan baca Alkitab kita mengenai kita pada pagi hari ini, Roma 12 mulai ayat 9. Judulnya Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Jadi inilah Bapak Saudaraku, supaya kita saling mengasihi, saling peduli satu dan lain. Karena tanpa kita hidup dalam Tuhan, kita tidak mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak Tuhan. Sehingga seringkali kita melakukan seturut kehendak manusia, seturut dengan kehendak kita. Karena kita katakan kan, belum tentu lebih baik aku daripada orang-orang yang bergereja sana. Jadi bukannya masalah baik atau tidak baik ini sekarang Bapak Saudaraku, masalahnya adalah mau melakukan firman atau tidak. Itunya masalah sekarang ini, Saudaraku. Mau taat dan setia atau tidak. Ya, banyak orang baik tapi tidak taat kepada firman. Nah, jadi bukannya soal baik atau tidak. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, janganlah yang jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi banyak manusia saat ini pura-pura, apalagi Bapak Saudaraku, pesan-pesan pada orang-orang di perkawinan. Dia mengatakan atau acara penghiburan. Di situ kata pesan-pesan itu Saudaraku sangat muluk-muluk semua. Tapi ketika tiba saatnya, dia tidak siap. Kenapa? Karena itu hanya untuk didengarkan, bukan hanya untuk dilakukan. Jadi itu sering yang kita lihat kebaikan-kebaikan manusia. Jadi sebetulnya kebaikan Tuhan nggak seperti itu, Saudaraku. Kebaikan Tuhan itu ya dan amin. Jadi tidak pura-pura. Jadi di sini kita melihat tadi ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi Bapak Saudaraku, kita diajari supaya kita saling menghormati, saling menjalankan kebaikan. Jadi menjalankan kebaikan ini Saudaraku, ada dasarnya. Jadi bukan hanya menjalankan kebaikan seturut dengan kehendak manusia, tapi itu juga tidak salah. Tapi alangkah indahnya kebaikan itu kita di dalam Tuhan, supaya kebaikan kita itu berguna masa depan kita, bukan hanya di dalam dunia, tapi berguna untuk masa depan kita, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita di sini Saudaraku diajarkan supaya kita itu melakukan kebaikan, bahkan berlumba-lumba, dia mengatakan. Jadi janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan kita itu bernyala-nyala di dalam Tuhan, bukan bernyala-nyala di dalam dunia. Jadi banyak orang yang menjalankan kebaikan itu bernyala-nyala di dalam dunia, supaya dia dipuji, supaya dia dihormati, supaya dia disanjung-sanjung. Karena apa? Karena dia mau pemberi, dia sangat mengasihi, peduli kepada orang, sehingga dia dihormati. Jadi bukan seperti itu Saudaraku. Walaupun kita nggak dihormati, walaupun kita nggak disanjung, itu nggak masalah. Karena apa? Karena jika kita disanjung, jika kita dihormati, berarti upah kita sudah kita dapatkan dari dunia ini. Jadi kita ini sebetulnya Bapak Saudaraku, perjuangan kita itu bukanlah untuk dunia, tapi perjuangan kita itu adalah untuk masa depan kita. Jadi kita perlu upah dari Tuhan, bukan dari manusia. Jika upah kita dari manusia itu hanya sekejap, seberapapun upah yang kita dapatkan dalam dunia ini, itu hanya sementara, tidak kekal. Jadi perjuangan kita ini, kita membuat renungan ini Bapak Saudaraku, bukan perjuangan kita hanya sementara,
tapi perjuangan kita itu adalah untuk masa depan kita, untuk yang kekal. Nah, jadi Bapak Saudaraku, tak seberapa manusia untuk memikirkan hal yang kekal, tapi kebanyakan manusia pada saat ini untuk saat ini. Untuk saat ini, makanya banyak manusia pada saat ini melakukannya seturut dengan kehendaknya, tidak memikirkan sekitarnya, tidak memikirkan sekelilingnya, tidak memikirkan saudaranya. Kenapa? Karena sekejap, egois, mementingkan diri sendiri. Jadi itu yang kenyataan pada saat ini, saudaraku, karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman Tuhan mengatakan kasih semakin dingin. Nah, jadi sekarang ini, saudaraku, tidaklah bisa kita samakan manusia di dalam dunia ini dan manusia mengenal Tuhan. Jika kita samakan berarti sama kita anak dunia. Jadi kita itu harus tampil beda. Kita itu menjadi terang, kita itu menjadi contoh. Nah, jadi kita menerangi semua manusia. Nah, jadi itu yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita, karena kita adalah anak-anaknya, karena kita itu adalah generasi penerus. Generasi penerus berarti kita telah melakukan jejak Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini tidak bisa kita lakukan dengan akal kita. Kita tidak akan mampu. Tidak akan bisa kita lakukannya dengan pikiran kita. Jadi hanya di dalam Tuhan kita harus penuh Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menuntun kita, membimbing kita, mengajari kita, memampukan kita. Jika kita melakukannya seturut dengan kehendak kita, kita tidak akan mampu. Jadi Bapak Saudaraku, makanya kita harus kembali kepada firman, supaya Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan kita untuk membela kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika dengan kekuatan kita, jika dengan kepintaran kita, jika dengan kehebatan kita, kita tidak akan mampu. Karena beda Bapak Saudaraku, beda kebaikan dunia dengan kebaikan dalam Tuhan. Itu sangat beda. Nah, jadi kalau kita kebaikan di dalam dunia, tentu ada maunya. Tentu ada udang di balik batu. Tidak ada manusia itu baik tanpa ada alasan. Harus ada maunya. Nah, jadi makanya banyak pada saat ini baik manusia sehingga dia tanya, ada apa ini ya? Apa nanti apa rencananya ini? Sehingga dia baik, berbuat baik. Nah, jadi saat ini karena banyak orang trauma, karena banyak saat yang kita lihat terjadi karena kebaikan rupanya ada umpan, pancing. Nah, jadi banyak sekarang ini makanya menerima kebaikan pun banyak orang sungkan. Karena apa? Karena takut ada apa ini. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan tidak ada umpan. Nah, tidak ada umpan. Kasih yang diberikan Tuhan itu tidak mempamrih, tidak mengharap pembalasan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi Tuhan dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi kita tinggal mempraktekkannya, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan memberkati kita untuk memberkati. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Jadi banyak manusia pada saat ini menerima berkat untuk diri sendiri. Kenapa? Karena dia menganggap itu adalah hasil usahanya. Dia menganggap itu karena kegigihan dia. Dia menganggap itu karena kemampuannya. Tapi jika dia berpikir pemberian Tuhan dengan luar biasa dengan nyawa kita ini, sehingga dia sadar. Tapi kadang-kadang manusia tidak sadar Tuhan memberi kita bernapas dengan gratis. Di mana kalau kita bernapas di rumah sakit, kita melihat pakai oksigen itu 1 jutaan 1 malam. Tapi ini diberikan Tuhan kita gratis. Nah, jadi itu harus kita rasakan. Itu pemberian Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita juga harus memberikan. Nah, karena kita sudah diberi. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah syukur memang jika kita melakukan firman Tuhan ini dengan akal kita, dengan kemampuan kita, karena tidak masuk akal. Nah, jadi kita itu harus roh Tuhan yang bekerja.
Roh Tuhan yang akan bekerja dalam diri kita sehingga kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Apalagi seperti firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, di dalam Roma 12 ini, sangatlah sukar untuk manusia lakukan. Tapi semua bisa, karena sama Tuhan tidak ada mustahil. Memang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang berikan Tuhan kepada kita, saudaraku, jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Jadi di sini ayat 12 mengatakan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi di sini kita, Bapak Saudaraku, diajari kita bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi kita tuh diajarkan kita supaya kita itu sungguh-sungguh taat, bersabar. Jadi kita bersabar, tekun dalam doa, bersabar untuk menghadapi liku-liku dalam dunia ini. Karena liku-liku dalam dunia ini, Bapak Saudaraku, sangatlah relatif. Jadi bukannya karena besar kecilnya, kecil pun bisa kita tidak mampu kalau jika kita melakukannya dengan akal kita. Tapi besar pun bisa kita mampu karena kita melakukannya dengan kerendahan hati, di mana Roh Tuhan bekerja. Jadi sama seperti kekayaan, Bapak Saudaraku. Kekayaannya itu relatif. 1 juta gaji kita, 100.000 pun gaji kita cukup. 10 juta pun gaji kita satu hari belum tentu cukup. Jadi ini bukan karena nilai, ini karena kitanya. Apakah kita ini bisa menggunakan dengan uang sedikit itu? Apakah memang kita nggak cukup untuk yang 10 juta itu? Jadi ini tergantung kita. Jadi 10 juta pun dapat penghasilan kita satu hari belum tentu cukup. Tapi 100.000 pun penghasilan kita bisa cukup. Karena apa? Karena yang menentukan kita. Jadi baik juga kesenangan. Kesenangan itu walaupun mungkin 10 motor kita berderet, belum tentu kita senang. Tapi mungkin sepeda ontel cuma ada di rumah, tapi bisa cukup. Karena apa? Karena kita